Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang metabolisme, yaitu meliputi pengertian, jenis, dan contoh metabolisme. Nah, apa itu metabolisme? Metabolisme adalah reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian jenis metabolisme meliputi ada dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian apa itu katabolisme? Katabolisme adalah proses pembongkaran molekul-molekul berukuran besar menjadi molekul yang berukuran lebih kecil. Jadi intinya adalah pembongkaran atau pemecahan molekul yang ukurannya besar menjadi molekul yang ukurannya lebih kecil. Kemudian proses katabolisme itu menghasilkan atau melepaskan energi berupa ATP yang biasa digunakan organisme untuk beraktivitas. Jadi hasil dari proses katabolisme ini adalah energi. Energi yang ada di dalam organisme atau di dalam tubuh makhluk hidup, seperti pada manusia, energinya dinamakan ATP atau adenosin trifosfat. Kemudian contoh katabolisme adalah proses respirasi. Nah, supaya lebih jelas, respirasi ini akan Ibu tuliskan dalam reaksi kimia. Reaksi kimia respirasi adalah C6H12O6 atau kita kenal sebagai glukosa atau gula, sesuatu yang manis yang kita makan ini akan dibongkar dengan bantuan atau dengan bahan baku oksigen. Jadi tujuan kita bernafas ini salah satunya adalah untuk pembakaran zat-zat yang sudah kita makan. Nah, ini hasilnya adalah CO2 dan H2O, juga menghasilkan energi berupa ATP. Jadi seperti dijelaskan tadi bahwa energi dalam tubuh itu dalam bentuk ATP. Ini karbon dioksida dan ini adalah air. Sekarang kita amati proses katabolisme, pembongkaran molekul yang berukuran besar menjadi molekul yang berukuran lebih kecil. Kita cermati di belakang C itu ada angka 6, berarti C-nya ada 6 rantai yang panjang. Ini akan dipecah menjadi C-nya hanya satu rantai tapi jumlahnya ada 6. Jadi misalkan ini ada gerbong kereta dengan panjang gerbong 6, itu akan dipecah-pecah atau dipisah-pisah gerbongnya menjadi ada 6 gerbong tapi satu-satu begitu. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian dengan bantuan oksigen ini hasilnya seperti ini. Jadi glukosa ditambahkan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air ditambah energi. Jadi tujuan dari katabolisme adalah menghasilkan energi supaya kita dapat beraktivitas. Bahan baku aktivitas kita adalah glukosa, kemudian oksigen yang kita hirup. Selanjutnya adalah anabolisme. Anabolisme ini kebalikannya dari katabolisme. Katabolisme pembongkaran, maka anabolisme adalah proses penyusunan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang berukuran besar. Jadi yang disusun ya molekul yang ukurannya kecil supaya ukurannya menjadi besar. Nah, proses anabolisme ini juga berkebalikan dengan katabolisme yang tadi, yaitu memerlukan energi, baik energi panas, cahaya, atau energi kimia. Contohnya adalah fotosintesis. Jadi pada reaksi fotosintesis kita tahu bahwa fotosintesis itu memerlukan energi cahaya, bisa cahaya matahari. Fotosintesis ini kalian pelajari sejak SD, kemudian SMP juga pasti ketemu tentang fotosintesis, bahwa fotosintesis itu reaksinya adalah
CO2 ditambah H2O. Jadi biasanya fotosintesis ini kan terjadi pada tumbuhan. Bahan bakunya adalah karbon dioksida dan air. Dengan bantuan energi atau membutuhkan energi cahaya. Kita tahu bahwa fotosintesis itu membutuhkan cahaya yang ada atau yang ditangkap oleh organel pada tumbuhan yang dinamakan plastida, atau pigmennya dinamakan klorofil. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah glukosa ditambahkan oksigen. Kita tahu bahwa jika kita duduk-duduk di dekat tumbuhan, itu akan terasa sejuk karena banyak oksigennya, karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, jika kita amati, maka reaksi fotosintesis ini adalah kebalikan dari reaksi respirasi. Jadi tinggal dibalik ya. Kalau katabolisme tadi menghasilkan energi, kalau anabolisme memerlukan energi. Kenapa memerlukan energi? Karena digunakan untuk menyusun molekul yang ukurannya kecil, CO2 dan H2O, menjadi molekul yang ukurannya lebih besar, atau glukosa. Paham ya? Nah, jadi apa perbedaannya antara katabolisme dan anabolisme? Oke, yang pertama, katabolisme tadi adalah proses pembongkaran. Atau pemecahan. Otomatis apa yang dipecah? Yang dipecah adalah molekul yang ukurannya besar atau molekul kompleks menjadi molekul yang lebih kecil atau molekul yang sederhana. Nah, kemudian berarti anabolisme apa? Anabolisme berarti penyusunan molekul sederhana menjadi kompleks. Nah, perbedaan yang kedua, katabolisme tadi menghasilkan energi berupa ATP, sedangkan anabolisme adalah membutuhkan energi. Nah, yang terakhir tadi kita tambahkan contohnya ya. Contoh katabolisme adalah peristiwa respirasi, sedangkan contoh anabolisme adalah proses fotosintesis. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.